Halo semuanya, balik lagi sama gue di Boni dan Dicul. Yoi. Yeay. Jadi ini hari ini nih, aduh, samping gue respect nih kayak gitu banget tuh. Hari ini kita kedatangan tamu yang udah nggak asing kali Bon ya. Udah nggak asing Di ranah-ranah di ranah-ranah media. Betul. Pada zaman-zaman RUU KUHP tuh. Betul. Oke, jadi Dino Ardiansyah ini adalah pelopor pada saat demo itu ya. Ya, benar. Siap, Bang Dicul, Bang Boni. Ya, sebelumnya Adin, sebelum kita masuk ini, apa kabar Din? Kabar? Baik dong. Baik Alhamdulillah banget, baik ya. alhamdulillah. Aman, masih aman. Lu gimana berdua? Baik ya? Alhamdulillah baik. Jadi kalau yang belum tahu Dino pasti karena udah pada tahu kan. Jadi dulu Dino ini nih salah satu Presma Trisakti ya Cul ya. Ya Yes. kan bener-bener. Betul. Yang waktu itu pada zaman demo RUU KUHP tuh. Sama undang-undang KPK Sama dulu. undang-undang KPK kan. Cipta kerja nggak sih? Termasuk Omnibus Law setelah itu. Oh ya, Omnibus Law. Oke. Nah si Dino ini dulu tuh yang pas lagi demo Mempelopori. yang pelopori dan yang di atas patas tuh biasanya tuh. Metro Iya, Mini iya. kan datang tuh di atas Betul. Metro Mini kan. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Namanya mahasiswa kan coba aja semua ini kan, semua hal kan. Semua Betul. hal, iya. Pengalaman, Pak. Pengalaman benar. Cuma kalau diulang nggak ada. Iya ya. Udah umur kali ya. Udah umur ya. Jadi aspirasinya dari sini aja kali ya. Bisa lewat cara-cara lain. Cuma emang kan kalau demo kan identiknya kan kayak gitu kan, kita Betul. rame. Seru Pak itu buat Seru. pengalaman tuh dia cerita. Iya. Ada yang wah, ada yang cantik gitu kan temu, ada yang bisa kata kebo banget gitu kan. Belerang ada juga kayak gitu. Belum tertentu, Iya, jadi banyak cerita gitu. Cerita. Seru Iya. dah, lucu-lucu dah dulu. Tapi luka yang pas kena water cannon udah sembuh. Enggak, jadi itu Dino enggak hanya Presma di sana, cuman dia di bagian tuh yang milok-milok tuh biasanya. Milok tembok. Vandalisme ya. Sampai ada penimpok. Enggak. Jadi barbar ya. Jadi barbar, enggak bercanda. Tapi lebih yang mengarahkan untuk demo yang secara kondusif. Kondusif, benar. Pelibatan publik lah, kan Pelibatan negara publik. demokrasi, Betul. pelibatan publik aja. Ya, Kayak sih, gini nih, betul. sebenarnya ini pelibatan publik, Pak. Publik. Iya. Cuman medianya Podcast. podcast. Oh. Siapa tahu kedengar sama Pak Presiden, Tuh. ya kan? Pan DPR. Pak DPR. Terus pas dilihat, wah nih orang siapa sih? Disamperin ke rumah gua, kabel tis langsung di kamar gua. Kalau ngomongnya aneh ya. Saya juga beltis. Ya kan, soalnya kita bukan siapa nih sih. Nggak ada. Gitu loh. Makanya pas zaman, maksudnya dulu tuh Dino ini kenapa ngerti banget tentang pokoknya jiwa-jiwa 98 lah muncul Iya, gitu ada di betul. tahun zaman-zaman generasi 2019 dulu. ini dulu kan. Dan lu nggak hanya lu doang kan Din, lu dulu capres apa wapres sih sebenarnya? Pres gua. Pres kan, presiden. Nah, Presiden mahasiswi, bukan mahasiswi mahasiswa. Trisakti ya. Mahasiswi ya, bukan mahasiswa ya. Mahasiswa, ya. Mahasiswa bodo amat dah. Kalau mahasiswa gua jadi kandidat juga tuh kayaknya tuh. Nyalonin juga. Iya benar. Berarti dulu presiden ya. Kalau masih presiden ya. Presiden. Itu berbarengan dengan presiden-presiden kampus-kampus lainnya ya. Bareng-bareng waktu itu. Jadi emang pada akhirnya tuh gerakannya ya apa ya, ternyata nggak cuma di Jakarta, jadi Iya. teman-teman daerah juga ngelakuin hal sama, iya. ketemunya jadi jalanan gitu dan bareng-bareng. Gitu. Sama presiden Bangladesh juga. Jauh banget Bangladesh, Jauh banget, nggak perlu iya. di demoin. Jadi gini Cul, yang kita lihat kan Dino waktu zaman-zamannya demo RUU KUHP itu dia udah menjadi pionir, salah satu pionir nih. Betul. Kalau nggak salah 3 orang ya Din ya. Ya. Ada yang yang apa dari UI. UI. Namanya siapa sih Din? Manik. Manik ya. Ada juga UGM ya. UGM, Batur, UIN, Sultan, Win Sultan. Oh. ITB, IPB juga ada. Jadi sebenarnya banyak sebenarnya bareng-bareng sih, Bareng-bareng, cuman bukan karena dua aja. diamanahin jadi presiden mahasiswa, jadi mungkin Ya, lebih banyak tanggung jawabnya, bacotnya aja dulu kan, bacotnya. banyak bacotnya, orasi gitu-gitu kan. Orasi, Jadi kelihatannya oh. oke dia doang padahal nggak bareng-bareng. Si Fatur sekarang kontennya ini dia baca Quran ya. Lu tahu lu ngikutin ya? Ngikutin gue, ngikutin. Sambil ini kajian kalau malam ya lu ya? Iya, kadang suka liat, aduh merdu banget suaranya gitu. Iya. Iya, Fatur ya itu. Tapi biasa lu kalau misalnya TikTok yang ada ceramah langsung lu swipe ke atas lagi, lu scroll lagi tuh nggak lu liatin sampai 1 Jadi yang lain ya? Jadi yang lain. Iya, semalam. Fargo ya. Gitu. Jadi dulu lu sempat yang masalah demo itu yang sempat masuk ke gedung DPR juga kan Din, yang ada Ya, udah kita audiensi tuh. ada audiensi benar. Bener kan ya? Cuman kampretnya Hmm. pimpinan DPR pada hilang waktu itu, Pak. Oh. Makanya kita mahasiswa marah, Pak. Kayak Betul, lu betul. deketin cewek kan? Heeh, Iya. ceweknya Yang nggak ada. cewek yang ada, pembantunya lo aja ngobrol. Kesel nggak lu? Iya, makanya. Iya, kesel juga kesel. sih. Besoknya Iya. gue mau datengin Iya. lagi dah sampai ada Ah. si ceweknya. Tapi nggak datang-datang, Nggak makanya kita datang. jadi marah sebagai Oh. mahasiswa. Hmm, Kalau cuma pengen ngobrol, kalau emang lu nggak suka, Iya. ngomong dah. Betul. Kalau lu betul. suka, ya kita makan bakso bareng dah, Bareng, gitu kan? Iya. Duduk bareng deh. Duduk bareng, gitu. Oh iya sih, bertiga tuh ya. Ada perwakilan yang masuk itu perwakilan dari
Waktu itu pas pertama ada UI, Trisakti, ITB sama teman-teman lainnya lah. Tapi setelah itu makin banyak teman-teman UIN juga ikut. UGM tadi lu bilang kayak Fatur juga ada juga hadir, UNJ dan lain-lainnya gitu. Oh gitu. Soalnya di Cul juga lu waktu itu juga terlibat juga kan pas demo. Ya. Tapi masalahnya lu cuma makan gorengan doang, gue liat tuh di pinggir jalan sama Starling. Lu nggak terlibat tapi apa sih maksudnya? Tapi lu bukan yang nipukin mahasiswa kan Pak malah? Oh enggak. Gua soalnya baju hitam-hitam gini Pak. Baju hitam-hitam gini di kayak lu nih. Kaosan. Bentar ya. Enggak, gue pakai ini, pakai masker kupluk gitu ya. Lari wah. Lari-lari tiba-tiba mau gojek ya, mau gojek nyari penumpang. Gitu. Nah, di balik itu udah lama banget tuh Iya, kasusnya kan. Bukan kasus sih, maaf, maksudnya kejadian dan tragedi gitu. Betul. Gerakan lah itu gerakan 2019, gerakan Tragedi, mahasiswa, gerakan. gerakan masyarakat. Tragedi untuk para DPR, anggota DPR, Iya. gerakan untuk para mahasiswa maksudnya. Benar kan? Aman dong. Aman kan. Jangan sampai ntar mahasiswa denger dikeroyok nih Pak. Oh iya, jangan sampai udah dikeroyok, akun gua hilang, kemudian lagi tuh. Dari lagi tuh bahaya. Nggak, aman. Betul, Harus betul. hati-hati ya. Ya tapi Nah, terus, overall sih gue appreciate banget sih sama Ya, apa yang apa Dino yang udah gerakin pada gerakin. saat itu gitu. Fun fact-nya nih, Dino Nah. kan sekarang udah berkeluarga. Oh. Sudah nikah dia. Nikah. Kalah lu gue nanya. Sama gua. Udah merger, gue udah merger. Enggak, gimana enggak kalah coba. Maksudnya gua mau nikah, cuma gini kerjaan gini-gini aja. Nah, sedangkan Dino gua liat kemarin set foto sama Pak Bamsud. Gimana cewek nggak tergila-gila tuh kan? Iya, jadi fun fact-nya tuh jadi pas saat Dino nikah itu tuh saksinya Pak Bamsud langsung. Kok bisa sih? Nah, gue juga bingung tuh Pak. Jadi sebenarnya gue kagak kenal juga. Ya lu tau lah gue, maksudnya warga sipil biasa pakai lu nih, sama nih. Cuma itu ketemunya sebenarnya awalnya di jalan. Jadi pas 2019 Mungkin kita dia turun lagi aksi, beliau kan pimpinan DPR kan. Benar. Nah dia pengen terima mahasiswa tuh, waktu itu pengen terima di mobil komando. Cuma sebelum keterima udah ketembak sama ini dulu, gas air mata. Gas air mata. Oh. Pedih juga Pak mungkin Pak. Pak, jadi ini Pak. Jadi awalnya ketemunya sebenarnya ya nggak kenal dan di jalan juga. Iya. Sambil berjalan ternyata ada program ospek UNIN gitu kan. Kita ngundang jadi speakers. Lama-kelamaan jalan-jalan sambil berjalan dia ada podcast juga kan. Pak Bamsud kan punya podcast nih kayak lu gini kan. Cuma bedanya kalau lu ngangkat nih. Iya. Belum ya. Betul banget lagi Pak Bamsud udah ngangkat belum sih dia? Udah. Siapa yang nggak kenal? Berarti ya. Akhirnya pernah diundang di podcast ngobrol karena mungkin butuh perspektif anak muda dan mahasiswa kali saat itu ya. Ya udah setelah itu gue mau nikah siapa ya, gue kepikiran gue share semua Pak ke semua kontak-kontak gue nih. Pak Bamsud ngebalas oke. Tapi sama Kak dong Pak, bapak Rancu tuh ya, gitu kan. Kita sebagai anak muda rancu tuh pasti. Ini maksudnya apa sih? Apa bete apa gimana nih? Iya. Ya kan oke. Apa ada masalah apa sama gue kan? Selain oke, apakah dia nambahin stiker-stiker gitu? Kan biasanya bapak stiker-stiker. Stiker-stiker ya kan? Gitu kan ya biasa ada. Itu bukan Iya. itu kan Oke, bapak maksudnya. yang agak ke kiri kan gitu, begitu. Oh, biasa stiker oke nih. Oke, cuma ada pose-pose yang iya kan? Iya kan gitu kan? Iya betul. Bapak tuh. Cuma enggak lah kamu. Jadi Sama awalnya Bamsud ketemunya mungkin. di jalan sih abangnya. Terus ya ada beberapa kegiatan di kampus ngundang beliau terus di podcast gue jadi speaker jadi narasumbernya juga. Narasumber juga. Oh iya. Nah pas gue nikah gue coba tanya, beliau lagi berkenan, lagi pas aja tuh jadwal lagi kosong. Dibantu juga sih sebenarnya sama mentor-mentor gue gitu dari teman-teman fokus maker, organisasi lah sebenarnya. Iya. Itulah sebenarnya kurang lebih. Oh, jadi akhirnya bisa ada menjalin keakraban dengan Pak Bamsud nih. Iya untungnya jadi saksi bukan jadi. Wah iya yang sih itu gua- dah. Bukan yang gua nikahin Pak Bamsud Pak untung Pak. Tapi Bapak saksi sih. gua. Kalau dinikahin dimakan tuh sama macannya. Wah gila sih. Nah lu kalau misalkan lu di posisi Dino gimana tuh? Tiba-tiba lu nikah nih Cul. Saksi lu Pak Bamsud. Buset dah gimana tuh? Itu nggak mungkin sih Pak Bamsud. Paling gua ngundangnya Mamang Pamungkas aja. Biasanya sepakat tuh sama Aliudi sama Greg Nokolo. ABG. Aliudin, BP, Greg Nokolo. Pasang gini sebentar ya. Waduh. Jadi lagi saya nikahkan. Ini saksinya Dicul kan? Saksinya BP. Bapak BP. Saya nikahkan. Sah, woi langsung dejek-dejek di belakang langsung nyanyi. Woi. Iya deh. Ada dejek-dejek yang ikut. Kan dulu dejek kan Bang. Iya. Iya gitu. Main Persija gitu. Nah terus juga Din, kan tadi kan lu bilang ada organisasi nih. Di balik lu berjalannya waktu nih udah ngelewatin demo-demo segala macam, gerakan-gerakan mahasiswa apa segala macamnya.
sekarang lu fokusnya lagi kayaknya gue lihat tuh lagi sibuk ngebangun organisasi nih. Ada platform namanya Centennial. Itu platformnya generasi Z lah. Kalau kayak di Culboni kayaknya lu milenial ya. Terus 9 berapa sih? 95. Nah, gue masuk apa sih? Gue masuknya lu sebenarnya milenial pojok nih, ujung. Nah, gue nih Gen Z awal. Gen Z awal. Oh. Transisi lah kita nih. Lu berapa, Din? 97 gua. Oh ya, berarti transisi. Iya, nah Centennial ini sebenarnya untuk wadahnya teman-teman generasi Z gitu. Untuk ngembangin diri, kolaborasi, terus ya bikin relasi bareng. Ujung-ujungnya sih ya buat nyiapin generasi aja sih gitu. Kadang kan kayak misalnya gue setelah lulus kampus, bingung kan mau berproses di mana. Ya BEM, masa gue nge-BEM terus kan? Iya betul. Itu banget dia mulu, dia lagi Ntar Cowboy Kampus. Kan bikin wadah Centennial. Tapi ujung-ujungnya sih sama sih. Ya kayak bikin BEM di UNIF, cuman ini setelah lulus kuliah lah. Centennial ini berarti di kepalai sama lo sendiri ini? Iya, salah satunya. Dari beberapa kepala tuh. Soalnya kan gue ngeliat juga Dino nih aktifnya juga kalau dia suka nge-share story-nya tuh seminar-seminar. Ya itu bentuk komitmen lah kan, gue dulu dapat dari mentor, kakak-kakak, abang-abang kayak gitu kan. Jadi gue share lagi ilmu kepada adik-adik. Betul. Harapannya mereka akan share lagi nih ke teman-teman yang lainnya gitu. Maksudnya di seminar-seminar itu lu nggak share seks edukasi gitu enggak? Dokter Boyko emang bro. Ya pokoknya berhubungan dengan pengembangan diri lah. Ya. Mungkin politik dimasuk-masukin dikit lah di situ ya. Iya, edukasi perlu lah biar edukasi politik kan. Edukasi politik perlu lah biar kita nggak menibodoh-bodohi Pak. Iya benar. Tapi benar juga Bon, maksudnya seks edukasi itu emang penting juga. Karena kan kemarin kabar-kabarnya yang di Bandung tuh lagi banyak banget HIV kan. Oh iya. Kok bisa kayak gitu ya? Iya, biasalah kita anak-anak muda paling. Tapi ciri-ciri orang HIV gimana sih, Cul? Ciri-ciri acik lah. Kamu pernah? Kagak, gua enggak pernah. Tapi apa yang kepancing ya, Bon? Iya, kepancing. Gila coba di mancing-mancing gini. Ya, HIV gitu deh pokoknya. Iya. Ada tanda-tanda yang bikin gitu deh. Ya, bahaya makanya bahaya. Free sex tuh harus di Benar. Makanya pakai pengaman kalau ini kan. Betul. Maksudnya pengamanan diri gitu. Bukan lu lagi gitu bawa hansip enggak ya? Enggak. Biar hansip iya. Pengamanan gitu. Tadi kita organisasi Dino ya. Iya. Tapi itu organisasi yang lu bentuk ini ada hubungannya dengan, maksudnya kan kalau biasa kalau di organisasi ini atau lembaga, bukan lembaga sih, maksudnya kayak lebih ke komunitas lah. Yeah. Itu kan biasa ada penasehat tuh, Din. Iya. Apakah Pak Bamsud ini termasuk penasehat dari organisasi yang lu bentuk ini? Enggak. Oh enggak, kalau belum sampai ke situ juga sih. Jadi masih maksudnya untuk gurunya belum. Mungkin kalau kayak belajar dari kepemimpinan beliau. Gue cuma kalau sampai akhirnya tap in di Centennials belum sih. Jadi kalau kita sih ngerasa tuh Centennials nih inklusif Pak, punya semua gitu. Jadi lo kita nggak pengen terkotaki 1-2 orang aja jadi netral lah istilahnya. Iya, lo pengen belajar sama tokoh A silakan, tokoh B silakan. Tapi kalau sampai masuk kayak Pak Bamsud jadi mentor kita belum sih, atau dewan penasihat kita belum sih. Takutnya stigmanya lebih ke politik banget nih organisasi gitu. Ya, tapi ya oke juga sih kalau masuk. Bisa backingan gitu ya. Ordal lagi. Iyalah, penting banget itu ordal. Penting ordal tuh. Iya. Cuman sih belum sih ya. Ya kita mentor semua kita anggap mentor lah selama bisa ngasih insight dan pandangan yang baik gitu kan. Betul. Kita ambil positif kan. Benar. Nah terus kan lu termasuk berkecimpung, maksudnya dari lu ngejalanin ini semua, dari udah lu kebentuk organisasi, tujuan lu ada nggak sih ke politik? Politik sebenarnya gue yakin semua orang ngerasa politik sebenarnya penting, karena kalau enggak gue ngerasa juga Pak, gue nih pernah jadi korban yang sering dibohongin. Karena apa? Kadang tuh dulu tuh kayak nggak pengen tahu hal kayak gini. Tapi karena kita nggak mau tahu, jadi nggak dibohongin Pak. Ya kan? Jadi gue ngerasa pada akhirnya ke politik itu nggak salah, karena kan untuk merubah sesuatu perlu politik Pak. Iya. Baik itu lo ke sistemnya, ke aturannya, atau mungkin lo yang pengambil kebijakannya. Jadi kalau nanya hasrat sih ada lah Pak. Semua orang pasti kan pengen ngelakuin perbaikan nggak sih? Minimal kayak lu Cul misalnya mau jadi ketua RT mungkin nggak sih Pak? Mungkin kan pengen bikin wilayah lu, atau lu misalkan mau jadi ketua RW gitu Bon. Ya mungkin semua orang punya. Buset, gue RT di RW-nya dijajah gue langsung disuruh-suruh mulu. Jadi ada sih Pak pengen, cuman kayaknya sekarang sejauh ini sih masih tahapannya belajar lah. Kalau gua RW lu RT, ya paling gua cuma bilang
jangan lupa ya setorannya Cul. Maksudnya setoran ini Setoran, iya. iuran kebersihan. Iya, setoran apa yang lu kerjain selama ini, Betul. laporin ke gua. Laporan Report. supaya ya Gitu. biar lu bisa share lagi kan Share ke orang-orang gitu maksudnya. bukan setoran yang lain kan. Setoran yang lain gitu. Nah, Din, maksudnya gue sama Dicul nih masih tolol akan dunia politik dan Masih dan belum terlalu circle menguasai. politik Iya, lah istilah iya. gitu kan. Gue pun Nah, sebenarnya sama sih. sama. Sebenarnya Tapi sama-sama belajar lah. Sama-sama belajar. Setidaknya lu udah punya pengalaman sampai menuju ke Pak Bamsud, gerakan-gerakan mahasiswa. Nah, lu kan sebagai apa sih sosok itu? Gue mau nanya ke Dicul nih. Iya. Lama kan udah kayak Andre Taulani. Tapi kaget loh gue. Kaget loh. Iya, itu gue juga ditanya. Akunting orang akunting tanya politik. Yang ada hitung-hitungan lagi tuh. Enggak, Gue press tuh langsung anggaran. Soalnya kan anggaran sekarang meledak-meledak banget. maksudnya di apa sih anggaran sekarang meledaknya kenapa Gimana, nih? Cul? Ya Iya. itu kayak kemarin kan contohnya kayak parlemen kan bikin ini tuh bikin bikin, Contohnya kayak hordeng lah misalkan nih. ya hordeng Anggarannya Berapa triliun, berapa M. itu terlalu besar sih kalau menurut gua. menurut tuh terlalu besar karena apa ya? Iya, kenapa sih Cul? Lu ada masalah Cul sama DPR? Nggak ada masalah sih sebetulnya. Sebagai Cuma orang tuh penting gitu. anggaran iya soalnya gua kalau gua beli hordeng buat di kantor-kantor aja nih buat di kantorku sendiri cuma berapa juta berapa kan ini kan sampai berapa ratus bahkan triliunan gitu. Oh enggak, mungkin emang karena kan satu Indonesia buat hordengnya. Iya mungkin sih. anggota apa Anjing. gedung-gedung DPR Anjing lu. ya kan? Iya benar-benar. Bener kan? Apa mau ngira korupsi gitu maksud lo? Enggak lah. Enggak. Kan baik-baik lah. Baik-baik lah. DPR kita baik-baik guys. Wah, baik. Baik sih, kita harus positif Iya, thinking. positive thinking. Siapa tahu hoardingnya berlapis emas ya kan Iya. untuk dapatkan privilege dari Betul. bisa ada tamu negara datang. Iya. Ya, masa hoardingnya pakai hording yang teletabis kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Ada ini lambang klub bola biasanya. Iya, Aduh, Chelsea lambang. kayak Kamaru kan gitu kan. Iya. Chelsea. Hoardingnya Chelsea tapi spraynya Madrid. bola banget. Tapi nggak mungkin. Nggak mungkin, Takutnya kan? ada tamu-tamu Tamu dari udah, ya kan? iya, benar. Dari luar negeri Luar bisa negeri. ngeliat, wah Indonesia kelas nih. Kelas gitu. ya, privilege lah. Tapi kalau lu Ya, yang ya kan lu ngomong kan wah gua warga sipil orang biasa. Mm-mm. Lu politik penting gak sih menurut lu buat kita nih anak-anak muda gitu? Nah sebelumnya Din, sebelum masuk ke politik, gue mau nanya nih sama lu Din. Karena kan gue belum tahu apa nih tentang politik Iya. sama Din. Tahu lu jangan nanya kita di politik lu. Tujuan gua kesini datengin lu kan bukan nanya lu, bukan nanya kita. Soalnya tolol banget kita akan politik nih. Iya, udah buat tanya lu buat. Tanya coba, maksudnya pandangan lu seputar, maksudnya esensi politik itu lebih ke apa sih dia? Maksudnya gue pikir Iya. tuh apakah teknis di lapangannya kah atau emang cuman masalah segi istilah aja politik Iya. gitu. Kalau gue sih ngelihatnya sebenarnya politik itu Menurut pandang lo. pandangan Iya, gue ya. iya, pandangan lo. Politik itu sebenarnya kayak sebuah tools Sistem. sama cara lah, Cara. sistem Oh, lah gitu iya. kan untuk akhirnya apa sih yang orang-orang mau gitu kan bisa lu wujudin. Karena kalau misalnya nggak ada politik pasti deadlock Pak. Misalkan Ya. di rumah gua gitu kan, gua ngerasa Ya. warga di gang gua nih pengen ada misalkan palang gitu. Ya. Tapi di gang lu nih kayak gak butuh palang dah Ah. gitu kan. Oh, iya, iya. Akhirnya bakal Cekcok. Iya. cekcok berdebat, Ah, gak ada iya. aturan mainnya, betul, nggak ada betul. payung hukumnya. Iya, iya, iya. Nah, politik tuh ngatur gitu, misalkan, oh boleh ada palang, tapi caranya misalkan di rapat kerja tahunan RT/RW, anggarannya disepakatin oleh RW terkait. Iya. Oh ntar eksekusi itu misalkan terbuka buat masyarakat umum, Oh. gotong royong. Jadi Oh. politik tuh kayak akan ngatur cara Ya, mainnya lah, lebih payung ke hukumnya, aturan kompromi, mainnya. ya. Lebih ke sistem kompromi sama demokrasinya itu sih. Iya, cuman yang jangan sampai disalahgunain ini jadi mufakat jahat Pak. Jahat. Misalnya tadi kayak Dicul bilang, Hmm. nah ini kok Gordon kok triliunan, Iya. MM-an. Betul. Jangan sampai nih warga kagak pengen, Iya, benar. tapi seakan dibuat pengen padahal ada oknum-oknum itu yang jadi bahaya. 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 Jadi politik menurut gue sih, ya lu mau dapetin sesuatu, Iya. lu bikin nih aturan mainnya, lu bikin nih payung hukumnya, Oh, iya, sistemnya mau kayak sistemnya gimana, gimana. yang eksekusi siapa. Hmm. Itu Pak menurut gue Pak. Dan sampai yang apa cuy kalau Pak Camat gimana? Yang Apa? Yang Hansip. Hah? Yang lu bilang tadi. Lupa gua. Jangan sampai. Iya, jangan sampai tuh contoh kecilnya tuh kayak di lapangan itu contohnya kayak misalkan Hansip nih udah terstruktural nih. Ada kepalanya ini. Yang turun langsung anak-anaknya nih. Iya. Cuman si kepala ini cuman setoran aja, Iya. setoran. Nah itu kadang nih yang jadi masalah bisa kayak gitu Pak, Ah. oknum tuh. Tapi banyak yang kayak gitu ya, Hansip ya? Ya enggak juga sih. Biasa Hansip yang oknum-oknum yang kayak gitu sih yang beu-beu banget sih. Iya. Akhirnya buta kan itu. Iya, iya. Makanya nggak harus dari pintar juga sih. Yang penting dari hati sih ya, kejujuran. Benar.
apa sih harus kokoh nih iman nih. Makanya edukasi politik menurut gua di anak muda tuh perlu, karena kadang kan kita di anak muda terlalu anti sama politik. Ya pilihan lah, cuman menurut gua perlu supaya apa nggak dibodoh-bodohi. Misalnya kayak tadi, misalnya RT kita lagi udah balik gitu ya. Wah ini ada anggaran 1 juta, buat apa? Misalkan beli nomor rumah doang buat RT, buat 1 RT kan nggak masuk akal. Betul. Tapi kalau kita tahu, wah ini kayak nggak mungkin nih, kita cari tahu mana coba RAB-nya, kesepakatan masyarakatnya mana. Kalau salah kita kritisi. Betul. Nah tinggal kita bikin skupnya yang nasional kayak gimana gitu kan. Penting Pak, jadi Pak. Iya sih benar. Kayak lu kan contohnya akunting nih. Markup harga gitu kan. Kayaknya lebih ke lu ya, kan lu kan Tapi kan lu kan di pengadaan swasta, barang. tapi kan lu kan di swasta kan. Iya. Jadi aman. Aman dong. Aman kalau Tapi Iya, kayak karena gitu, kan- Cul. Bener, Cul. Sama kenapa? Karena kan dikit-dikit dah. Kalau ada lebihan. Iya. Kan umum itu kan kalau markup harga kan, Iya. karena itu Iya. kebutuhan jasa lu untuk beli-belinya, Duit capek. bensin, duit capek Duit benar. capek, Atau mungkin pas lu beli harganya ternyata lebih tinggi Iya, kan, nggak ada iya, spare uang kan iya. bahaya Betul. juga. Ya kayak maksudnya jangan sampai yang sampai miliar-miliaran lah ya markupnya. betul. Sorry maksudnya. Enggak maksudnya ya. Tapi gue seneng sih kalau Boni lagi dapat proyek tuh pengadaan barang. Sumpah, aku seneng banget. Gila. Paling enak kelihatannya apa itu? Pokoknya Yang bedanya dari Boni kalau lagi ini. wah, kalau lagi Boni udah kelar nih pengadaan barang beres sama vendor beres. Gila, party langsung. Wih. Party. Untung aja Cair. Cair ya, cair. Basah banget kan pengadaan. Iya, untung aja gue usaha sendiri. Iya. Pengadaan di perusahaan gue sendiri maksudnya. Oke. Aman terus, aman terus. Jalan terus. Terus ini Din apa? Kan kalau politik itu yang tadi lu bilang nih. Nah, sedangkan tuh sekarang contohnya itu kayak lagi hangat banget nih. Kasus-kasus yang maksudnya lebih ke agak sensitif sih sebenarnya Iya. sih, yang masalah Pak Ferdy Sambo. Oh, Itu masuk ranah politik gak menurut lu? Wah, ngeri nih. Tapi ini aman nggak nih tempat nih? Yang sampai tiba-tiba Enggak tadi kita sih. ngobrol gitu. bukan gitu, kita lagi ngobrol ini merah-merah sini laser nih. Udah dikeker nih. Dari keker ya. Iya. Sebenarnya kalau gue lihat Gimana? sih ini kasus apa, ini masalah politik atau enggak, ya ini balik ke orang masing-masing lah. Gue nggak pengen Betul, iya. menggiring opini, tapi kalau pada akhirnya berdampak pada tatanan politik, berdampak karena kan Iya. Pak Ferdy kan ini kan bagian dari Polri. Iya. Betul. Polri kan ini kan suatu institusi yang Sangat penting di Sangat suatu, penting. suatu negara gitu. ya kan, bahkan ya ada keterlibatan kayak DPR Komisi 3 untuk controlling. Betul. Oke. Ya kan, bahkan Pak Presiden juga ya Sudah mengeluarkan statement kayak ya cepat beres ini. terberesin. Jadi kaitannya tuh kepada fungsionalis apa ya, stakeholder di Ya. Indonesia tuh di pemerintah tuh ada. Oke. Bahkan dilantiknya pun ya sama Pak Presiden Iya, gitu iya, kan. benar-benar. Jadi apa yang dilakukan oleh Polri pasti yang berdampak ke politik. Politik benar sih. Karena tadi ada instansi-instansi tadi. Hmm. Nah, kalau misalnya ngomong kasus Pak Ferdy tadi nih, Ferdy Sambo, Hah? dengar Pak? Lah ini ada. Enggak, gue mah santai aja. Lah gue ini yang ini malah. Tuh kan mulai lagi. Oke, Udah sih itu. Jadi menurut gua kalau misalnya kasusnya secara objektif mungkin bisa personalnya Pak Ferdy Sambo. Oke. Tapi kalau dampaknya bisa kena ke politik. Politik. Jadi kalau dibilang mungkin ini ada ya kasus politik juga jadinya. Politik ya. Karena kan kayak kemarin lu lihat kan misalnya Iya. DPR marah-marah Betul. ke Pak Mahfud, Iya, ya kan? Mahfud. Terus Kompolnas dianggap mana nih kerjanya. Iya. Bahkan nih rekonstruksi mau dilakuin, libatin Komnas HAM, Pak Presiden juga udah Iya. ngasih atensi khusus. Jadi menurut Iya. gua ya ini udah jadi Udah jadi politik masuk ke iya, ranah udah politik juga ya. masuk ke ranah politik juga. Oke, oke. Iya, sebenarnya kita jadi sebagai kaum tolol nih cuy, ngeliatnya juga maksudnya apa mungkin ini hanya oknum-oknum aja ya, Iya. oknum tertentu yang padahal kan image Polri itu menurut kita tuh udah sangat baik gitu. Betul. Contohnya Iya kayak Bener nih? membuat kebijakan-kebijakan Oke. gitu. Terus dari dulu yang gue baca kan muncul adanya Brimob, Iya. bisa kerjasama dengan Kompolnas juga gitu-gitu kan, dan beriringan jalan itu Iya. lancar ya kan, kasus-kasus ya kan. Nah maksud gue Tapi lu percaya sama Polri itu percaya? sama Polri, Iya. gue percaya sih, Percaya. Contohnya kan kayak misalnya kita ada misalnya kita ada contohnya nih, ada kasus dari hal yang kecil lah, Iya. kehilangan atau apa kan. Ya, benar. Kita ngadu ke polisi, ke kantor polisi. Surat kehilangan dulu dong. Ya kan, surat kehilangan ini diproses dong, tetap Iya, diproses kok. diproses, ya. Iya baik kan, maksudnya Baik. beriringan Cepet cepet kok. kok. Suratnya cepet ya. Surat cepet. Ketemu nggak barangnya tapi? Apa? Barangnya ketemu, suratnya hilang. Enggak.
Enggak, karena emang kan itu maksudnya banyak gitu anggota Iya, sih benar-benar. masyarakat Indonesia kan luas nih. Betul. Sedangkan barangnya pun juga nggak seberapa kan. Iya. Jadi pada saat maksudnya gue menilai dari sisi baik polisi itu dari kinerja cepet tuh, Iya. Din. Pada saat gue bikin surat kehilangan nih, Pak ATM saya hilang. Oh iya di mana nih? Set dibikinlah surat kehilangan. Iya, nah. Gitu kan. Bayar nggak tuh kira-kira? Apa? Gratis atau bayar? Seharusnya kan gratis, ya kan? Cuma kemarin sih ada biaya admin kali ya. Biar Dua- tinta. Biaya admin 20.000 tuh. Enggak. Iya. Ya maksudnya kan dia nggak meminta cuy, Ah. nggak meminta, cuman kan kita dari Sukarelawan. Sukarela dari Soalnya kita. Pas gue liat di kertasnya, lah kok rada-rada luntur ya. Oh. Mungkin buat beli tinta kali ya. ya maksudnya apa sih, kalau kita ambil positifnya kita harus kesadaran kita sendiri lah. Dia Iya, udah ngebantu lah. ngebantu, Tanda tangan betul. kan mahal sekarang. Tapi nggak mesti kan, kalau emang lo mau bantu silakan, kalau enggak Iya, tergantung Pak polisi juga kan nggak minta anggarannya Betul. berapa gitu. Ini Iya. harus bayar sekian, enggak. Enggak. Tapi kan dari kesadaran kita sendiri Iya. aja. Jangan sampai kan lu nggak ngasih terus di WA di pe Iya. di ping nggak sampai gitu kan, nggak sampai kayak gitu kan. Aduh, deg-degan nih Maksa gua. banget tuh, maksa Aduh, ya. deg-degan. Enggak. Iya sih Ferdi Sambo. Maksudnya kalau balik lagi ke Tadi Sambo. Ferdi Sambo. Cuman Menurut gua ada kaitannya sih sebenarnya. Kaitannya. Pada akhirnya, kalau sekarang ya, kalau misalnya awalnya kan kita bingung Pak, kayak wah ini Iya. tembak menembak, Nah, cemburu, Iya. atau ada masalah apa, mungkin itu personal Pak. personal ya. Cuma Makanya ketika nggak jelas nih barang, nggak Hah? selesai, jadi hubungannya kemana-mana. Kemana-mana, Jadi benar. kaitannya jadi kena juga dapat politiknya gitu kan. dapat politik karena makanya kita kan dari apa sih orang-orang biasa cuy ya. Kita ngeliatnya cuman fokus ke masalah pembunuhannya aja sebenarnya. Iya. Nggak Nah. terlalu mana-mana gitu. Dan kasus-kasus yang si Ferdi Sambo ini itu kenapa bisa delay gitu ya ini? Iya. Kok lama banget ya? Ini gue juga jadi pertanyaan juga sih, maksudnya Ya, pertanyaan bersama lah istilahnya. pertanyaan bersama ya, maksudnya ya kenapa bisa jadi lama kan, bahkan gue sih lama nggak masalah selama emang objektif misalkan Betul, kasusnya. objektif. Nah yang jadi bingung nih berubah-berubah Pak, Iya. ya kan kayak betul. awal wah nih karena tembak menembak, cemburu, Cemburu, terus pelecehan. tapi ternyata ujung-ujungnya Pak Ferdi jadi tersangka Pak. Tersangka. Kan jadi Iya, bingung sih lo Pak. jadi, Bingung. aduh, kok aneh ya gitu. Jadi kalau gue sih melihatnya kenapa bisa lama, ya ini nih Pak, banyak pertimbangan mungkin ya. banyak pertimbangan. Iya. Ya kan? Nah gue sih berharap sebenarnya kalau kita ngomong kenapa lama ini bakal debatable lah gitu kan, Iya, akan debatable. lu berdebat saling berdebat. Tapi gue poin yang pengen gue sampaikan, ini harus selesai nih barang, karena Iya. kalau enggak kasihan masyarakat. Masyarakat benar. Jadi nggak kondusif. Heeh. Terus kedua, takut nggak sih lu Pak? Misalnya lu tuh, jadi kita nih nggak punya jaminan hidup Benar. Lebih aman. aman. Iya. Ini maksudnya Brigadir J aja yang berseragam polisi, sampai sekarang masih ngayun Betul. terus nih kan. Terus, iya. Masalahnya apa? Gimana lu Cul? Gimana gua? Warga sipil kan? Iya, cedar, Udah lupa semua. pasrah udah. Lu lagi jalan tiba-tiba tak, apa nih? Peluru. Iya, nah jadi gue Iya. melihatnya Senapan angin yang bakal nangkap musang. Omega. Oh my god. Gitu. jadi kalau gue sih melihatnya harus segera tuntas supaya Tuntas. masyarakat ngerasa Ya. punya keamanan, Betul. tenang hidup, Hmm. punya jaminan hukum, hukum. gitu, punya hak asasi untuk hidup. Ya. Jangan sampai gua ketembak, nanti bisa jadi kayak Brigadir J. Ya, benar. Orang tua sedih, Sedih, benar. gua mungkin Iya. nggak tenang. Betul. Benar. Karena itu kan berkaitan juga dengan hak asasi Asasi, manusia. benar. Gitu. Jadi Iya. apapun melihatnya wah ini kok lama itu Iya. kita balikin lah pada Ah. yang berwenang, tapi poinnya adalah harus segera tuntas Betul. supaya kita punya rasa aman Ya, dalam jadi hidup jadi masyarakat Indonesia. Citra polisi juga lebih membaik lagi lah. Ya gitu. kan. Maksudnya gue di kacamata gue sih, kacamata gue maksudnya. Maksudnya dari sudut kacamata gue tuh, kita tuh, gue kan sebagai rakyat yang gini-gini aja gitu. Gue nggak peduli akan politik di dalam. Maksudnya, Ya, gue tabu lah akan itu. Din. Maksud gue tuh lebih ke hak asasinya. Karena sepakat gue tuh. hak asasinya itu karena kenapa? Ini kan polisi itu polisi ya, polisi dengan polisi. Jadi kayak apa ya, menurut gua kita sebagai warga sipil merasa terancam juga gitu. Benar, Kayak benar. nggak aman kok, polisi aja bisa sampai di ini gitu. Gimana kita? Gitu Iya, kan. Iya. Nah, maksudnya ya lebih ke kesejahteraan kita lah gitu. Benar, ya. benar, benar. Karena kan panutan polisi kan ada di polisi nih maksudnya. Tapi ini Polisi ya. tapi udah ada update juga. Ya. Tadi kan Pak Ferdi Sambo nih jadi tersangka kan, bahkan Oh, udah iya. di Pecat secara pecah. tidak hormat ya. Artinya nih menurut gua pelan-pelan Iya, mulai mengerucut nih. mengerucut. Kalau dulu kan lu berpikir liar nggak sih? Iya, Yang liar. salah nih. Salah siapa sih? Siapa sih? Apa sih bilang Iya iya kan? Pak siapa sih yang salah atau Pak siapa? Kita nggak Iya. tahu gitu kan. Pak
Pak siapa sih di balik semua ini? Ya gitu. Atau jangan-jangan karena Pak siapa ini jadi lama nih kasusnya. Gitu. Iya, Tarikannya bisa. Benar. Gitu, Tapi kita kan Iya. tahu lah ya. Khusus buzzer mungkin bertanya ya sampai sedetail itu mungkin ya. Iya. Ini yang terlibat siapa sih? Siapa sih gitu Atau kan. jangan-jangan ternyata ada manfaat yang diterima Ya. dari kasus ini gitu kan. Gitu. Kan kalau kita lihat juga kabar-kabarnya kan Pak FS ini kan ini ya. Maksudnya dia itu beredar berita yang bahwasannya dia menjadi konsorsium 303 Ya. untuk cash judi gitu kan. Jadi setiap judi online tuh disetorkan ke Pak Ferry Sambo gitu kan. Iya. Nah itu tuh gue kadang mikir ya, kalau kayak engkong-engkong, babe-babe di warkop tuh di pos ronda kalau main judi itu udah setoran juga sih. Cul, ada laser Cul. Oh iya juga. Baik. Setoran mah ke bininya. Oh, iya. Iya kan? Iya. Mau kemana lagi setoran kalau bukan untuk bini sama keluarga. Bener. Cuma caranya yang salah Iya. ya. Tapi kan itu judi offline. Yang online kali ya. Iya, bener. Udah laser nggak ada kan? Aman. Tapi ya mungkin dengan kasus ini kan update yang terakhir kita lihat kan emang udah terungkap, maksudnya terungkap, terus kasusnya pun juga udah menjadi tersangka nih Pak FS ya kan. Tersangka. Terus apa tuh yang jabatannya juga udah dicopot ya apa? Copot kan. Maksudnya berarti kinerja Polri itu udah bangkit lagi gitu. Ternyata yang selama ini asumsi gitu ya. orang bilang wah Bapak Kapolri ini nih terlibat atau segala macamnya lah. Padahal kan dia membuktikan bahwa di situ dia udah menyelesaikan gitu. Bahkan bikin tim khusus juga. Makanya selama ini mungkin dia diam bukan karena ada mengatur. Fokus kali ya, fokus ya. Fokus maksudnya. Tapi lu lihat gak sih pas yang 17-an jogetnya kan katanya kurang pikiran gitu ya. Gitu kan kalau Pak Erick Thohir yang lainnya kan juga kita udah bongkok kayak udah gini kan. Kalau Pak Kapolri gimana? Kalau Kapolri Iya. banyak pikiran kali ya. Karena tapi memang benar banyak pikiran kasus besar karena kan soalnya kasus besar. Iya. Atau mungkin emang gak suka joget kali. Oh, bisa jadi ya. Mungkin emang kaku, maksudnya emang body language-nya Iya. karena banyak kerjaan. Iya. Jadi Serius kalau joget kurang gitu. Cuman apapun apa ya asumsi yang muncul ataupun perspektif yang muncul kayak tadi yang lu bilang judi bola, ya kan judi online dan lain-lainnya ini ada kaitan sama pejabat-pejabat atau petinggi Polri ya semoga Polri sendiri yang bisa menjawab itu. Maksudnya kalaupun emang enggak ya klarifikasi masyarakat supaya jadi apa ya statement yang menyejukkan lah gitu. Ya nggak simpang siur. Karena kalau nggak berstatement nah itu kan jadi simpang siur. Betul. Asumsi masyarakat jadi stigmanya tuh ya mana? Aneh-aneh. Jadi kita sama-sama berdoa aja lah supaya ini cepet nih kelar nih kasus. Kalau kasus kelar kan jadi kita ngerasa aman juga gitu sebagai orang sipil kan. Dan nggak jadi apa ya, nggak jadi overthinking Pak. Oh ini jajan yang salah, ini uangnya jajan ada kaitan ke sini. Ya itu. Jadi nggak produktif kan obrolan kalau di tongkrong-tongkrongan. Dan ada juga tuh kalau gue liat di Twitter, misalkan ada case-case masalah kriminal ataupun segala macam tuh kayak apa ya? Banyak warga-warga Twitter tuh yang memprotes tuh kayak kinerjanya tuh lama tuh polisi Kasus ini? Untuk kasus segala macam kasus iya makanya keluar lah tuh hashtag ya kan percuma lapor polisi. Nah itu tuh yang menurut gua tuh apa ya kayak percayaan masyarakat kepada Polri tuh udah semakin berkurang. Makanya harapan gue sih ya dengan kelarnya kasus Sambo ini ataupun case-case nanti misalkan ada case lain yang muncul Polri bisa ini. Itu kan hashtag lapor polisi kan karena kan itu dia masyarakat udah kegoreng otaknya Cul. Dengan asumsi yang banyak. Muncullah hashtag percuma lapor polisi karena kasusnya Pak VS ini kan. Padahal kita belum tahu kinerja polisi di dalamnya tuh seperti apa, sekencang apa tuh ya kan. Kinerjanya. Kasus kan di luar Sambo kan masih banyak juga nih satu Indonesia nih. Parah banyak banget. Nah, makanya gue tuh heran. Ini tuh dia mengeluarkan statement hashtag percuma lapor polisi itu ke Polri apa ke lapor Pak ya? Pak Andre? Apa ke Pak Wendy? Iya. Itu tuh yang lapornya kemana nih? Iya. Kalau lapor ke Andre ada. Percuma beneran. Iya, maksudnya bukannya kita kesel kan malah ketawa yang ada ya kan. Malah ngakak yang ada. Saking lucunya. Lucu banget sih emang lapor Pak. Lapor Pak. Tapi ya bener sih jangan. Pokoknya intinya tuh lihat berita jangan setengah-setengah gitu kan. Kalau kita sebagai orang yang netral yang maksudnya yang pengen nggak mau cari masalah ya lihat berita
jangan simpang siur gitu beritanya. Malah yang bener tuh kayak lu berdua, ketika nggak tahu malah nanya kan. Betul. Nanya Ya gitu. kan, kalaupun nggak tahu, misalkan yang lu tanya orang juga nggak tahu, kan jadi pembahasan di konten. Siapa tahu ntar teman-teman yang tahu bisa ngisi komen. Iya Betul. benar. Komen lu. Jadi belajar bareng-bareng, Pak. Bareng-bareng bener, jangan sampai ada contohnya kayak judi yang lu bilang tadi Cul. Judi terus yang 303 itu ada apalah istilahnya yang narkoba juga muncul. Itu kan dari buzzer-buzzer tertentu aja yang nyerang kan, akhirnya masyarakat nggak tahu. Ya kita tuh harusnya ngikutin jejaknya itu ya dari berita-berita yang up to date banget, yang benar-benar ya udah yang udah dilaksanakan sama polisi lah. Benar. Ya itu kan pastinya udah yang terbaik gitu, walaupun stigma masyarakat masih banyak yang ngira nih polisi udah settingan nih gini. Tapi kan kita ambil positifnya ya udah ikutin Positifnya, aja. benar. Yang penting kasusnya terungkap gitu. Tuntas. Udah selesai tuntas. Tapi itu ini ya Din ya, Pak FS itu kan masih bintang 2 ya. Tapi kok dia ini ya kayak mempunyai kekuatan super gitu. Artinya dia udah bisa jadi Supernatural gitu. Propam. Supernatural. Supernatural. Itu mah Irjen Gus Samsudin kan. Kompol Samsudin ya. Iya. Kompol Samsudin sama pesulap merah. Nah, itu menurut lu gimana pandangan lu tuh? Maksudnya dengan kan bintang 2 nih tiba-tiba udah melejat secara jabatan gitu. Kinerjanya. Kalau kita melihat objektif atau positif gitu ya, mungkin Pak FS emang punya prestasi yang bagus mungkin. Oh. Karena yang gue tahu juga nih, Pak FS ini adalah bintang 2 yang paling cepet, Pak. Bahkan dia ngocapin banyak seniornya kan. Artinya kan berarti kan apakah emang prestasinya bagus, kinerjanya bagus, itu. Tapi jangan sampai justru malah ada kaitan tadi lu bilang. Di kayak ada mungkin ya gitulah. mungkin namanya relasi ya, relasi bergaul mungkin cocok nih kayak apa sih gitu kan. Bintang 2 deh lu gitu ya. Naik lu tuh jadi itu di propam gitu. Kok ada orang yang megang hati tadi ya? Enggak kan? Enggak, tapi emang kalau kita lihat di media ataupun berita, emang nih Pak FS kayak punya kekuatan yang luar biasa ya di Polri ya. Tapi tadi lah balik lagi nih, jangan sampai apa ya, asumsi masyarakat nih justru malah nggak kondusif. Makanya tadi gue bilang tuntasin segera, kalau emang salah tindak, kalau nggak salah klarifikasi dari Polri supaya kondusif lagi di masyarakat. Kayak tadi lu bilang gini kan, apa nih kita bertanya-tanya prestasinya atau jangan-jangan hal lain. Gitu kan, jadi tuntasin kasus deh supaya kondusif di masyarakat. Tapi ya intinya sih supaya selesai lah ya. Jadi ya supaya kita tuh mau mengadu ke siapa lagi coba? Iya. Benar. Tapi TNI ada kelibatan nggak sih di sini? Apa? TNI. Harusnya secara tupoksi, tugas pokok fungsi sih harusnya enggak ya, harusnya ya. Harusnya enggak ya. Karena kan TNI buat keamanan negara kan. Tapi nggak tahu sih gue. Cuma kalau memang ada perintah dari presiden ya bisa mau nggak mau. Iya sih. Cuman ya semoga ya inilah ya cepat selesai gitu. Soalnya kayak sekarang deg-degan apa kita nih, misalkan nongkrong atau ya misalkan bikin baper polisi dikit. Lu jadi takut nggak sih Pak? Kalau dulu kan misalkan lu punya teman, pasti gue yakin lu punya teman polisi kan. Ceng-cengan polisi kan pasti ada aja kan. Kayak polisi maling gitu kan pasti ada kan ceng-cengan. Nah kalau sekarang dibikin baper dikit, takut Pak. Takut iya benar. Tembak kayak itu kan. Ada juga. Tapi kan Boni enaknya nih dia ada pangkat Tengjen. Apa tuh? Tetangga jenderal. Tetanggaan sama jenderal ya? Iya. Gue juga selalu gitu tuh. Kalau misalnya ngituin cewek kan, kalau lu apa sih emang ini keluarga lu apa sih? Ada gue punya sahabat karib Tengjen jabatannya. Dia nanya tuh Tengjen apa sih? Ya ada pokoknya. Ih keren lu ya. Gitu. Padahal dalam hati gue tetangga jenderal tolol. Tetangga jenderal, tai banget lu. Bintangnya separuh kali itu ya? Bintangnya iya, bintang kan ada 5 sudut tuh ya. Iya. Ini cuma 3 gitu. Buset. Kepotong kayak logo Apple. gitu. Tapi arti bintang tuh apa maksudnya kalau di misalnya kita di luar polisi nih. Iya. Kalau misalkan di angkatan bisa TNI lah, militer gitu kan. Kalau 5 itu udah paling ikut tinggi, perang ya? Paling tinggi. Iya. Kalau 4 Kapolri, apa sih kalau di TNI itu Panglima. Panglima. Kalau di polisi 2 tuh berarti udah berpengaruh ya? Udah. Gua ada. Kalau 10 berat Pak, ini Pak. Dia jalannya gini nih. Keberatan bintang bisa Pak, bahaya Pak. Makanya kan sekarang tuh di Kapolri itu kan mentoknya di bintang 4, Bon. Iya. Jadi itu. Karena bintang 5 itu kan khusus Jenderal Sudirman. Ya, berarti dari
ya kesimpulannya ya udah tadi kita jelasin ya kan Din. Iya. Nih, jadi kita sebagai rakyat tuh jangan sampai menjadi rakyat yang bodoh gitu. Benar. Jadi ketika ada kasus atau apa next ke depannya, apalagi ini udah mau memasuki pemilu nih, jangan sampai ada kericuan-kericuan yang muncul lagi nih. Pasti kan buzzer-buzzer atau ya kan atau apa pasti bermunculan nih. Stigma orang bisa diubah. Jadi lebih baik cari artikel-artikel yang benar-benar unsurnya tepat dan pasti gitu. Jangan sampai kita salah baca info, tiba-tiba lu nge-tweet pakai tangan lu sendiri, asal-asalan ada lu dikabeltis lagi tuh. Ketangkap, apa enggak akun lu yang hilang. Mending akun yang hilang kalau keluarga lu juga pada hilang. Waduh, nangis gua. Bingung. Iya, terus dan juga alhamdulillahnya kasus yang selama ini beredar nih yang udah lama ini kan ya, tentang kasus Pak Efes itu udah terbukti tersangka. Pelan-pelan udah mulai. Alhamdulillah ya udah. Merucut lah nih ya. Akhirnya euforianya warga Indonesia ini udah mulai lama-lama udah mulai hilang karena kasusnya udah terungkap gitu. Terungkap ya, harapannya sih apa ya kayak jangan sampai gimana nih kalau harapan lu sendiri gimana nih untuk ini? Ntar kita ganti-gantian aja. Harapan lu gimana ini? Harapan gue sebagai warga sipil sih sama kayak lu berdua lah, maksudnya ngerasa resah dan nunggu juga nih hasilnya bagaimana. Jadi kalau harapan gue ya segera tuntaskan. Maksud gue kalau emang ada yang bersalah ditindak, tapi kalau misalkan nggak bersalah ya klarifikasi supaya di masyarakat ini nggak jadi nggak kondusif gitu supaya ketika ini udah kondusif kita punya ngerasa aman Pak. Ya benar. Tadi gue bilang suatu saat lu ditembak ya lu jelas akan kayak gimana aturan main hukumnya, kalau tersangka ditindak kayak gimana dan nggak berlarut-larut. Jadi harapan gue sih segera tuntas deh supaya masyarakat semakin kondusif, instansi Polri mungkin bisa semakin dipercaya, makin bangkit lagi kayak dulu lagi kan. Ya terus juga suasana politik jadi nggak terlalu terganggu juga. Karena kalau ini kan jadi DPR fokusnya ke sini, Menko fokusnya ke sini, Komnas HAM ke sini, Presiden juga jadi ke sini. Padahal masih banyak tugas-tugas yang lain yang harus dikerjain gitu. Gue sih mikirnya gitu sih. Harapan gue segera tuntas supaya rakyat tenang dan yang lainnya bisa lebih produktif lagi ngerjain hal-hal lainnya. Nah, kalau lu gimana Cul? Kalau saran dan kesannya? Bukan kesan sih, saran aja. Kesan kayaknya lu terlibat di dalam sana gitu. Saran aja saran. Ya, saran gua sih untuk kan kita lebih concern ke instansi Polri nih sekarang nih. Jadi apapun ada case-case yang mungkin dari hal kecil apapun dari hal besar itu bisa diayomi lah lebih baik lagi ke depannya. Iya, benar. Gitu dong. Kalau lu gimana, Bon? Kalau gua sih kritik lu gimana? Asik. Kritik aja menjatuhkan gue banget loh. Kritik bukan saran. Kritik kan mengoreksi anjir. Untung gak terjebak gue sama kalimat lu anjir. Kritik ya kan ya, kritik kan bahaya. Jangan. Ini saran lu gimana? Saran dan kesan. Kesan. Gue ambil aman aja. Ya aman. Kesan. Ya kesannya sih menurut gue sih ya jangan sampai ada kejadian seperti ini gitu di kedepannya. Terus juga kan Pak Jokowi pun presiden kita udah selalu mewanti-wanti kan sampai 4 kali tuh yang gue lihat di berita. Tuntaskan kasus ini, nggak peduli sampai Lord Luhut turun gunung nih. Iya kan maksud gue. Misalkan hal-hal paling penting tuh Lord Luhut baru turun kan. Jadi ini genting nih berarti kan. Pas gue lihat berita artikel Lord Luhut udah turun gunung nih. Terus di komen-komennya gue lihat udah anjir euforianya ini banget. Lord, hormat Lord katanya. Turun udah selesai nih. Maksudnya ya dengan adanya kasus itu udah diwanti-wanti sama petinggi-petinggi negara lah. Kapolri pun Pak Listio Sigit juga dari kinerja pun udah kelihatan kan bahwa dia udah mau terbuka dengan publik. Akhirnya Pak PS ini udah munculkan di media dengan ada sidang-sidang ini, berarti itu bahkan udah dipecat secara tidak hormat. Berarti kan memang bangkit tegas. Lagi nih tegas dan bagus gitu. Walaupun Pak Efes banding ya. Cuma kalaupun emang bandingnya diterima, tadi gue bilang Polri harus segera klarifikasi sih. Komunikasi ke masyarakat supaya nggak jadi hal yang rancu gitu. Tapi kalau emang bandingnya nggak diterima, ya udah tindak tegas gitu. Iya, makanya harapannya Polri itu semakin jaya lagi, semakin bangkit lagi seperti awal gitu kan. Jala Seva Jala Mahe. TNI. Oh, itu TNI ini ya. Laut. Terus harapan gue yang selanjutnya sih ya ini sih gue pengen banget kayak Dino siapa tahu nongkrong ditemuin gitu sama Pak Bamsud ya kan. bukan Bang Pamungkas. Ya kadang gue diobrolin masalah bola diajarin gocek sama ini sama juggling nanti.
Lu mah nggak usah diajarin gocek karena udah sering gocek gua anjing. Bukan gocek, lu lebih gocek ke cewek sih. Cewek lagi oke. Ya, boleh. Oke, Dino, thank you banget udah Thank you, datang Bon. sini. Ya. Thank you. Thank you Cul, makin Thank you. sukses ya Cul. platformnya nih. Tuh, thank you. Thank you Din. Ya Semoga amin sukses. amin semoga sukses dan juga harapan gua lu juga semakin apa ya? Komunitas atau organisasi yang Amin. itu bisa semakin maju, Amin. bisa Ya, kita harus kolaborasi ntar ke depannya nih ya. Siap, Harus. aman. Siap laksanakan, siap perintah. Asik. Thank you, Ya. sukses semuanya. Yes. Oke, terus sip. Thank you. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. Kalau ada kurang atau lebihnya atau kesalahan kita banyak di konten ini, ya kita sebagai masyarakat yang kurang tahu pengetahuan ingin mengetahui aja sih Ya, sebenarnya. Dan ingin tahu seputar perkembangan kasus ini karena kan udah berlarut-larut ya. Iya. Jadi udah mungkin insya Allah bisa terjawab dari podcast ini dan nanti terjawab juga di kebijakan-kebijakan atau apa sih keputusan-keputusan dari negara lah istilah gitu dari pihak yang terkait. Interupsi pimpinan. Ya, Oke, gimana? Oke, mungkin itu aja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.